Shalom, damai di hati, Shalom. terpujilah Kristus. Pembacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini, Markus 2 ayat 1 sampai 12, bertemakan pelayanan gereja yang menyembuhkan. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hidup yang kita jalani sekarang ini semakin menantang iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita akan sanggup bertahan dalam ketekunan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan namanya, merenungkan firman-Nya, dan mengalami kuasa-Nya yang menakjubkan? Ataukah di tengah terpaan kesukaran kita justru berpaling daripadanya dan mundur dalam perjuangan hidup di dunia sekarang ini? Melalui bacaan firman Tuhan dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini, kita melihat bagaimana perjuangan iman yang melewati berbagai kesulitan dengan tidak mudah menyerah pada keadaan. Diceritakan bahwa ketika Yesus datang lagi ke Kapernaum, maka ada begitu banyak orang dari berbagai kalangan bersemangat datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran firman dan memohon kesembuhan daripadanya. Injil Markus adalah Injil paling pendek dan paling tua dari semua Injil yang lain. Tapi dalam Injil ini kita akan menemukan banyak sekali cerita tentang mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kapernaum artinya kota Nahum. Terletak tidak jauh dari sungai Yordan dan danau Genesaret. Kota ini didirikan tahun 150 sebelum Masehi. Sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Di kota ini Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat-mujizat, antara lain mengusir roh jahat dan penyembuhan penyakit dari banyak orang-orang yang datang kepada Yesus. Dalam kunjungannya yang sekian kalinya, Yesus mendatangi sebuah rumah di kota ini. Dan dalam sekejap, kabar tentang Yesus tersebar dengan cepat ke seluruh kota. Maka orang berbondong-bondonglah datang dan memenuhi rumah tersebut. Banyak sekali orang yang haus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah beberapa orang membawa teman mereka yang mengalami sakit lumpuh untuk dibawa kepada Tuhan. Akan tetapi terlalu banyak orang yang ada di sekitaran rumah tersebut, sehingga kemudian mereka harus menaiki atap rumah dan kemudian mereka menurunkan teman mereka dengan tali tepat di depan Tuhan Yesus. Saudaraku, apa yang dilakukan mereka ternyata mendapatkan respon dari Tuhan Yesus. Maka kemudian Yesus berkata kepada orang sakit lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi hal tersebut memunculkan pertanyaan dalam hati orang-orang Farisi yang terkejut, yang ada bersama-sama dengan Yesus di tempat itu. Masakan Yesus berkata demikian? Ia telah menghujat Allah, karena cuma Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi kemudian Yesus yang tahu pikiran mereka, Dia berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah,
angkat tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka kemudian Yesus memerintahkan kepada orang tersebut, bangun, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang tersebut segera bangun berjalan keluar, dan semua orang takjub dengan mukjizat tersebut. Ternyata apa yang dilakukan oleh keempat teman orang lumpuh itu sungguh-sungguh sangatlah penting. Kepedulian mereka, kasih mereka, bahkan usaha mereka untuk menerobos banyak orang. Ketika jalan masuk begitu sulit ditemukan, mereka tidak kehilangan akal. Mereka ingin sahabat mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hal inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus dan berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Lewat peristiwa ini, secara tidak langsung Yesus mendeklarasikan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia dapat mengampuni dosa. Bahwa pengampunan dosa jauh lebih penting daripada penyembuhan. Karena di dalamnya mengandung janji pemulihan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Dan Yesus mampu memberikan itu. Saudaraku, Tuhan Yesus banyak kali melakukan berbagai mukjizat penyembuhan. Hal tersebut adalah sesuatu yang sangat biasa dilakukannya di mana-mana, menyembuhkan orang-orang sakit secara jasmani. Akan tetapi pelajaran penting di Kapernaum bagi kita bahwa ada penyakit yang jauh lebih berbahaya lagi daripada penyakit jasmani. Penyakit kelumpuhan rohani. Inilah penyakit yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa. Penyakit ini menyebabkan kelumpuhan iman, sehingga banyak orang menjadi tak berdaya dalam kehidupannya. Kemudian mereka putus asa, kecewa, dan melampiaskan dalam berbagai tindakan yang lebih memperparah penyakitnya dan dapat menyebabkan kematian atau kebinasaan kekal. Akan tetapi hanya ada satu yang dapat menyembuhkan penyakit yang melumpuhkan rohani dan bahkan membalikkan dari lumpuh sakit rohani, bahkan dapat memperoleh jaminan pemulihan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang Kristen mulai bertanya-tanya, sampai kapan ini corona? Apa Tuhan masih dengar terompet doa? Apa Tuhan pemujizat masih ada? Ada apa dengan iman sebagian orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah mulai meragukan kehadiran dan kuasa Tuhan dan berpikir virus corona dan kesusahan lainnya lebih berkuasa daripada Tuhan? Bukankah sebagai Gembala Agung kehidupan Dia berjanji akan menyertai kita umatnya sampai akhir zaman? Banyak orang khawatir dan panik seperti murid-murid Yesus yang ada dalam ketakutan ketika perahu mereka dihantam badai di tengah danau Tiberias. Dan seperti Yesus menegur mereka, juga mau menegur kita semua. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Matius 8 ayat 26. Ternyata corona membuka mata kita bahwa ternyata masih banyak orang di sekitar kita
yang sakit secara rohani mengalami kelumpuhan iman. Karena itu saudara-saudaraku, panggilan kita selaku gereja hari ini, para pelayan dan persekutuan jemaat, menyadari keadaan ini, maka kita harus segera bangkit dan melakukan segala daya upaya untuk membawa orang-orang seperti ini kepada Tuhan. Terobos segala rintangan, bahkan penolakan. Beritakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka. Perjumpakan mereka secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekalipun ada bahaya pandemi COVID-19 ini, sekalipun ada social distancing, sekalipun ada keterbatasan lain, tetapi Injil tidak boleh berhenti diberitakan. Terobos melalui segala cara, melalui media online, melalui media daring, melalui pemberitaan firman Tuhan, dengan beragam cara yang Tuhan sudah sediakan melalui teknologi internet yang ada. Justru kita lebih menjangkau mereka yang tidak dapat datang kepada Yesus oleh berbagai halangan dan rintangan. Dan mari kita beritakan Injil yang sehat dan bergizi. Bukakan mata mereka supaya mereka dapat melihat bahwa ternyata penyakit dosa lebih berbahaya daripada sekedar penyakit jasmani. Kemiskinan, ketakutan, kecemasan. Memang ada orang ketika mendengar kabar baik Injil Kerajaan Allah tidak bersemangat, acuh tak acuh. Pikirannya lebih kepada kebutuhan jasmani, tapi juga kesenangan ragawi. Banyak pelayan Tuhan ingin membawa orang-orang seperti ini kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika ada hambatan, ada halangan seperti orang-orang yang berdesak-desakan di rumah Kapernaum, maka mereka urung dan mundur teratur. Susah kote, setengah mati kote melayani Tuhan. Apalagi kalau ada penolakan, akhirnya mereka balik kanan. Saudaraku, iman dan komitmen pelayanan butuh aksi, tindakan, serta perwujudan nyata. Bukan cuma konsep dengan cuma di mulu, cuma teori, action. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Selanjutnya bertolong-tolonglah. Di luar sana banyak sekali orang yang butuh bantuan seperti orang lumpuh tak berdaya. Kita tak boleh lepas tangan. Mari torang kasiang akang pada orang. Tolong, bantu, support mereka. Berbagi kasih dengan mereka. Pertolongan dengan inisiatif memikul kesusahan dan keterbatasan yang mereka hadapi. Makna koinonia adalah kebersama-samaan mereka. Tuhan menambahkan orang Kristen di abad pertama karena dorang suka sekali baku bantu satu dengan yang lain. Suka sekali baku tulung. Pada cara orang hidup gereja mula-mula, melihat hati kebersama-samaan mereka menjadi penorong kuasa mujizat yang lebih heran terjadi dalam kehidupan kita. Gereja harus mencari orang-orang yang sakit ini. Berbarengan dengan itu, kita mengasihi mereka dengan tindakan nyata, dengan segala daya upaya mereka harus dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Mereka butuh mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Mereka harus percaya kepada Tuhan dan bertobat. Tidak kalah penting adalah semangat kita, kerja keras kita, dan penuh kesukacitaan kita untuk peduli dengan mereka. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Iman kita sangat diperhitungkan oleh Dia.
sehingga orang yang kita layani dipulihkan Tuhan, dan orang tersebut mengalami kesembuhan secara total, jasmani dan hatinya dipulihkan, tetapi juga dia dipulihkan dari dosanya oleh Tuhan. Inilah iman yang sesungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh nyata yang kita butuhkan hari ini dan sampai selamanya. Amin.